bisa beribadah. Mungkin karena doa bapak ibu kita, doa kakek nenek kita, keturunan kita, para guru-guru kita. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih merasakan rahmatnya Allah, sayangnya Allah, sehingga kita bisa diberikan kemudahan untuk beribadah dan juga beramal saleh. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa manusia yang diciptakan hanya untuk ibadah, tapi ada juga yang ingkar, ada yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada yang munafik, pura-pura hatinya tidak tapi mulutnya iya, atau sebaliknya. Hadirin Allah, semua itu adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak semuanya itu. Bukan karena kepintaran kita kemudian kita bisa rajin ibadah banyak, bukan, tapi semuanya adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita harus istiqomah berlindung, untuk itu kita harus istiqomah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, nanti dari kemudian dari kiamat, dari pembalasan yang dimana sekian tahun manusia menunggu keputusan, apakah termasuk orang-orang yang beruntung selama-lamanya, ataukah sebaliknya termasuk orang-orang yang merugi. Bapak-bapak Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia inilah yang kita harus tempat beribadah, tempat menanam kebaikan dengan dasar iman, dengan dasar mengikuti petunjuk Rasulullah, dan dengan dasar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dari kemudian semua manusia akan diminta pertanggungjawaban, akan dipertanyakan. Sebagaimana baginda Rasul SAW bersabda yang artinya, yang pertama yang akan ditanyakan hatta yus'an umrihi bima afna. Yang pertama tentang umurnya. Umur diberikan masing-masing. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kewajiban beragama yaitu sudah akil balik, akan dipertanyakan dari awal sampai akhir, umurnya untuk apa, habis untuk apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sarung Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih kita diberikan umur, meskipun umur kita sudah divonis sekian tahun, tapi kita tidak tahu, dan itu pasti kita tidak tahu. Untuk itu mari kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, ibadahnya, amal solehnya, berbagi hanya semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena umur adalah rahasia, maka tetap kita harus berlindung, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkadang ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan dipertanyakan adalah apa? Harta yang diamanatkan kepada kita semuanya. Harta untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Halal diambil dengan cara yang halal, masya Allah, berkah itu umur. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, berkah itu yang mengambilnya dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur. Berkah itu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala keluarganya, karena harta yang diambil dengan cara yang halal. Jangan sampai kita mengambil harta dengan cara yang tidak halal. Naudzubillah min dzalik. Panjang urusannya, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk juga keluarganya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, tega amat seorang pemimpin memberikan makanan dengan cara yang haram. Naudzubillah min dari panjang urusannya. Bapak-bapak,
Ibu-ibu saudaraku Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mari kita betul kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bekerja, kalau kita mengawali aktivitas, sehingga aktivitas kita mempunyai nilai ibadah dan berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, apa yang akan dipertanyakan? Yang akan dipertanyakan kita adalah badan kita, jasmani kita, kesehatan kita atau sakit kita untuk apa? Ketika sakit untuk apa? Ketika sehat, ketika sakit bagaimana? Oleh karena itu mari kita sikapi hidup ini hadirin bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dan sabar atas ujian dan cobaannya. Hadirin Allah subhanahu sekali lagi, mumpung masih sehat, mari kita betul-betul kita perhatikan ibadah kita yang wajib kita jaga, wabil khusus sholat kita berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Kemudian apalagi sholat sunnah kita hidupkan, wabil khusus sholat malam. Kita mohon ampun, kita mohon rahmat, kita mohon apa yang menjadi cita-cita kita. Insya Allah Allah kabulkan dan amal-amal soleh yang lainnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, tangga, bangsa, untuk agama karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan harta kita, harta yang halal, kita ambil yang halal sehingga berkah. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita sakit, kita juga harus sabar, tetap berusaha, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.